Haleluya, selamat pagi semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Allah, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, tak putus-putusnya Tuhan kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami lagi boleh ada sebagaimana kami ada, kami bangun dengan tubuh yang sehat, ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi renungan kami di sepanjang hari ini Bapa. Berfirmanlah Engkau dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus. Suratan Efesus patsalnya yang pertama. Dan kita akan membaca ayat 20 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara, perikop dari pembacaan kita pagi hari ini, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Paulus berdoa agar supaya jemaat Tuhan memiliki pengertian, memiliki pemahaman yang benar, memahami, mengerti tentang kemuliaan Kristus yang telah diberikan kepada jemaat. Kita harus memahami, kita harus mengerti, kita harus tahu. Kalau dalam pembacaan tadi ada kata-kata mengatakan Dia telah memberikan Yesus kepada gereja sebagai kepala. Nah, saudara, judul firman Allah pada pagi hari ini yaitu jemaat adalah tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuh Kristus. Saudara, tubuh itu terdiri dari berbagai-bagai anggota. Tubuh itu memiliki banyak anggota, ya. Dalam tubuh ada kepala. Kepala itu adalah Kristus. Kemudian ada anggota-anggota, ada tangan, ada kaki. Di tangan ada jari-jari. Demikian di kaki, ya. Di dalam tubuh itu juga ada banyak anggota termasuk mata, telinga, ya. Saudara-saudara, itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, saudara-saudara, Paulus mau agar supaya jemaat Tuhan, gereja Tuhan memahami akan hal ini,
bahwa gereja Tuhan itu adalah satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota. Ada banyak ayat dalam firman Allah, ya, disinggung dalam 1 Korintus 12, ya. Itu Paulus dia banyak berbicara tentang tubuh Kristus dengan banyak anggota, dengan berbeda-beda tugas, dengan berbeda-beda fungsi, ya, dalam satu tubuh. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan Allah mau agar supaya jemaat itu tahu bahwa tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota. Kemudian satu dengan yang lain tidak boleh menganggap remeh, ya. Anggota tubuh yang lain tidak boleh menganggap remeh, menganggap enteng anggota tubuh yang satu. Bahkan saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12 Paulus katakan dalam satu tubuh itu ketika ada salah satu anggota yang merasa sakit atau disakiti, maka seluruh anggota tubuh itu akan ikut merasakan sakit. Ketika ada satu anggota yang merasa senang, semua akan ikut merasa senang. Ketika satu anggota dimuliakan, semua anggota tubuh akan merasa dimuliakan. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal saudara-saudara sebagai tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Saudara, dalam kepala ini saudara-saudara, anggota tubuh kita ini diatur, digerakkan oleh kepala, oleh otak, ya. Kalau terjadi error di otak kita, terjadi sesuatu masalah di otak kita, terjadi penyempitan pembuluh darah atau terjadi pecah pembuluh darah pada bagian otak kita, maka kita akan mengalami beberapa kelumpuhan pada anggota tubuh yang lain, ya. Coba saudara lihat ketika orang mengalami stroke, itu permasalahannya di otak. Tangan tidak bisa berbuat apa-apa, kaki, bahkan mulut ada yang sampai tidak bisa berbicara. Nah, saudara-saudara, tubuh itu mendapatkan suplai energi, perintah, komando dari kepala. Sebab itu saudara-saudara, Allah mau agar supaya kita benar-benar menjadi tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Saya ingat di dalam suratan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, saya senang sekali membawa kita pada ayat-ayat ini. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Paulus katakan di dalam Filipi, dia ingin agar supaya jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus memiliki sifat-sifat Kristus, mewarisi sifat-sifat Kristus, hidup dengan pola pikir Kristus, ya, memiliki tabiat-tabiat Kristus. Saudara, beberapa hal yang saya ingin sampaikan di sini. Yesus dia adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak egois. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak sombong. Dia rela berkorban. Dia taat.
Dia setia, bahkan ketaatan dan kesetiaannya sampai mati di kayu salib. Saudara, itulah yang dimaksud. Kalau kita tubuh Kristus, kita harus memiliki sifat-sifat Kristus. Kita harus mewarisi sifat-sifat Kristus. Biarlah pola pikir Kristus, pola hidup Kristus, saudara-saudara, ada melimpah memenuhi kehidupan kita. Saudara, karena apa? Ketika kita mewarisi dan memiliki sifat-sifat Kristus, kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus, kita tidak mementingkan sendiri, kita tidak sombong, kita setia, kita taat, kita rela berkorban, maka saudara-saudara, pola hidup, pola pikir Kristus berarti memenuhi kehidupan kita. Dan akhirnya saudara-saudara, kita ketemu dalam 2 Korintus pasal 3. Kalau saudara baca 2 Korintus pasal 3, saudara-saudara, ayatnya yang ketiga, 2 Korintus pasal 3, ayat 3 demikian dia katakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, ketika kita memiliki pola pikir Kristus, sifat-sifat Kristus, saudara-saudara, maka kita akan menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Ketika kita menjadi surat Kristus yang terbuka, dibaca, disaksikan, dilihat oleh orang-orang banyak, saudara-saudara, maka dengan tutur kata kita, sifat-sifat kita, perilaku kita, kita tidak usah berkhotbah, berkuak-kuak dengan teriak-teriak. Saudara-saudara, kita sudah menjadi surat Kristus yang terbuka, maka ada banyak orang akan datang kepada Yesus. Jadilah tubuh Kristus yang sesungguhnya, yang hidup menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa pagi hari ini. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu, di mana Engkau telah menembus dan memilih kami supaya kami benar-benar menjadi anggota daripada Kristus, menjadi tubuh Kristus, dan kami boleh mewarisi sifat-sifat Kristus sehingga kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh orang banyak. Berkati kami semua sepanjang hari ini, berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.